Terlalu fokus pada pemerahan buah sehingga pada bagian atas itu akan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas trik budidaya tanaman cabai supaya berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Cuacanya sangat ekstrim dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara berbudidaya tanaman cabai supaya dapat aman meski musimnya cukup ekstrim dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana cara untuk memperpanjang usia atau masa panen gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita tidak akan terlalu membahas tentang pemupukan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu sahabat petani semua perhatikan. Saat ini saya tengah berada di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Ini adalah salah satu contoh tanaman cabai absolut 69 yang telah petik lebih dari 25 kali petikan. Tapi teman-teman bisa melihat sendiri kondisi dari tanaman ini masih sangat lengkap, kemudian tunasnya masih terus bermunculan. Bahkan ketika saya datang ke sini, saya tidak mengira bahwa ini sudah petik lebih dari 25 kali. Karena cuacanya sangat ekstrim, kemudian di kanan kirinya juga beberapa tanaman itu sudah banyak yang layu gitu. Terkait dengan busuk batang, kemudian terkait dengan tingkat kelayuan dan antraknos. Nah, untuk antraknos sendiri di sini juga kategorinya masih sangat aman. Kemudian tingkat kelayuan ya ada, tapi hitungannya adalah hitungan jari. Kemudian busuk batang juga persentasenya masih sangat minim gitu. Setelah kami berdialog dengan sang pemilik lahan, beberapa hal beliau coba bocorkan ke kami atau beliau ceritakan ke kami gitu. Jadi lahan ini adalah milik salah seorang petani. Kunci utama dalam budidaya tanaman, beliau itu meyakini bahwa pengolahan lahan adalah kuncinya. Teman-teman bisa melihat bahwa ketinggian bedengan ini adalah sekitar 70 cm. Teman-teman bisa melihat seberapa tingginya bedengan ini gitu ya. Jadi sangat tinggi bedengan ini adalah sekitar 70 cm. Alasan beliau untuk menggunakan bedengan yang tinggi karena beliau menyadari betul bahwa tanaman cabai itu butuh akan air tapi tidak suka jenuh dengan air gitu. Jadi kata kuncinya adalah sistem perairan. Jadi beliau meyakini ketika musim penghujan, ketika aliran airnya itu lancar, insya Allah tanaman cabai itu akan aman. Tapi kalau sering terjadi genangan, biasanya tanaman cabai itu akan jenuh dengan air, kemudian kelembapan menjadi meningkat, dan patogen penyakit itu menjadi lebih betah atau menjadi lebih kerasan. Nah, poin utama yang beliau tekankan adalah ketinggian bedengan. Jadi ketinggiannya adalah sekitar 70 cm. Kemudian untuk lebar bedengannya ini juga cukup besar ya. Ini adalah mulsa ukuran 120, tapi ini masih sekitar 40 cm yang tidak terpakai mulsa. Jadi bedengan mentahnya ini adalah sekitar 2,25 meter mungkin ya. Kalau bagian atasnya itu jarak antar lubangnya ini adalah sekitar 50 kali 50 cm. Jadi untuk bedengan ini menjadi catatan betul. Kemudian beliau juga menekankan untuk sistem drainase seperti ini dibuat posisinya miring supaya aliran pada bagian bawah ini lancar. Jadi di bagian sana itu ada saluran pembuangannya atau khusus drainase atau khusus pembuangan air. Jadi pada bagian sini kering, kemudian tanahnya itu dibentuk miring seperti ini supaya aliran itu lancar dari bagian atas nanti akan berkumpul pada bagian bawah, sehingga pada bagian sini ini tidak ada genangan, bahkan tanahnya ini sampai berlumut gitu. Jadi untuk genangan memang sangat diminimalisir. Kemudian hal yang sangat menarik lagi adalah terkait dengan pemupukan. Lahan ini meyakini bahwa ketika kita ingin panen dalam jangka waktu yang lama, itu perlu diimbangi dengan pemberian nutrisi yang cukup atau diimbangi dengan sistem pondasi yang kuat. Layaknya sebuah bangunan, ketika kita sudah punya rumah, tapi kalau kita ingin menambahkan atap di atasnya atau menjadi 2 atau 3 lantai, itu kalau pondasinya sudah kuat itu tidak masalah. Tetapi berbeda ketika rumah itu sudah jadi, sementara pondasinya hanya dikhususkan untuk satu rumah, kita akan memasang lantai 2 kemudian lantai 3, tentunya kita perlu membongkar ulang rumah kita untuk memperkuat pondasinya.
kalau pondasinya tidak kita kuatkan, rumahnya itu nanti bisa jadi akan roboh. Nah, lahan ini menerapkan ilmu seperti itu gitu. Jadi untuk pemberian pupuk dasarnya untuk yang bagian awal ini hanya luasan sekitar 1000 meter persegi dengan muatan sekitar 2000 tanaman. Ini untuk pupuk kandangnya habis sekitar 300 karung. Tapi yang cukup menarik adalah cara memberikannya. Jadi ini dibuat menjadi 3 lapis, teman-teman. Jadi bedengan setengah jadi, kemudian ditaburi menggunakan pupuk kandang, kemudian ditutup menggunakan tanah, kemudian ditaburi menggunakan pupuk kandang lagi. Pada bagian atasnya baru diberikan pupuk kimia, kemudian baru di atasnya ditaburi menggunakan tanah lagi, dan baru dibentuk menjadi guludan sempurna, baru dipasang mulsa. Jadi untuk pupuk yang berada pada bagian dalam ini memang dimaksimalkan karena sang pemilik lahan ingin tanaman ini bisa berproduksi dalam jangka waktu yang lama. Dan menurut sejarah, beliau itu sering panen. Untuk satu kali tanam itu usianya hampir 1 tahun gitu. Jadi karena sumber nutrisi yang ada di bagian dalam sini itu sangat tinggi, cadangan makanan untuk tanamannya cukup banyak, sehingga produktivitasnya bisa menjadi lebih panjang gitu. Jadi untuk pemberian pupuk, beliau tidak suka blok dalam jangka banyak tapi dalam satu tempat, tapi dibuat menjadi beberapa lapisan gitu. Jadi nanti sehingga akar itu akan menjadi lebih leluasa untuk mencari sumber pupuk. Dan bila dilihat dari sistem perakaran ini memang sudah terus menjalar kepada bagian bawah gitu ya. Jadi karena pupuknya mungkin mulai dari sini, kemudian ini tanah, kemudian ini pupuk lagi, baru pupuk kimia, baru tanah lagi, baru pada bagian atas itu tanah itu. Jadi secara cadangan makanan ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum proses penanaman gitu. Jadi sahabat petani semua kalau ingin mengadopsi, menurut kami ini sangat masuk akal gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan atau produksi dalam jangka waktu yang lama, otomatis cadangan makanan yang ada di dalam tanah itu juga harusnya tinggi. Kalau tidak, kita harus sering-sering memberikan pupuk susulan. Tapi kalau ini, karena di bagian bawah sudah disediakan cadangan makanan, insya Allah ini cukup untuk beberapa masa pemanenan ke depan gitu. Jadi mungkin ini bisa diadopsi oleh sahabat petani semua. Oke, jadi itu untuk pengolahan lahan, itu beliau memang menitik beratkan pada pengolahan lahan yang seoptimal mungkin. Jadi ketika berbicara tentang perawatan, kami sudah mengkonfirmasi biasa saja. Yang penting itu telaten dan rutin. Misalkan jadwalnya adalah 3 atau 4 hari sekali, ya harus dirutinkan gitu. Jadi jangan sampai bolong-bolong. Bisa mungkin tetap rutin dengan penguatan bagian pondasi bagian bawah, insya Allah atasnya juga nanti akan aman. Kemudian yang menarik di sini juga kita mendapatkan ilmu baru ya sahabat petani semua. Kalau di daerah Kecamatan Dukun atau Muntilan itu kita sering menjumpai tumpang sari dengan tanaman sulur. Di sini juga ya, ini awalnya ditumpang sarikan dengan tanaman timun, kemudian ada sedikit tomatnya. Kemudian yang menjadi titik berat itu setiap ujung-ujung dari bedengan ini pasti ditanami menggunakan tanaman singkong. Jadi singkong di sini ini bukan hanya sekedar untuk dipanen singkongnya, tapi sang pemilik lahan berkeyakinan bahwa itu berfungsi sebagai penghambat. Jadi kalau ada angin kencang, itu yang terkena bagian luarnya itu adalah tanaman singkongnya terlebih dahulu gitu. Jadi bagian dalam itu akan menjadi lebih aman. Kemudian ketika ada panas atau hujan, itu fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Kalau terkena panas, dia masih ternaungi dari tanaman singkong. Kemudian kalau terkena hujan, air hujan itu dapat dihambat oleh tanaman singkong tersebut gitu. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan, apakah itu tidak berdampak pada kelembaban, kemudian pada penyerapan nutrisi di bagian bawahnya? Tentu saja itu berdampak gitu. Tapi setiap keputusan yang kita ambil tentunya mempunyai konsekuensi masing-masing gitu. Jadi setelah kami konfirmasi, jadi setiap melakukan proses penanaman, beliau selalu menumpang sarikan dengan tanaman singkong seperti ini. Harapannya adalah sebagai pemecah angin maupun hujan. Jadi penstabil gitu. Jadi setiap bagian ujung dari bedengan ini pasti ditanami menggunakan tanaman singkong. Selain manfaat yang dihasilkan terhadap tanaman, beliau juga mendapatkan hasil dari singkong ini. Sebagai gambaran, lahan ini tahun kemarin itu untuk singkongnya saja itu dapat sekitar 3 juta gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan gitu ya, karena itu juga bisa digunakan untuk operasional untuk budidaya tanaman cabai. Masalah plus minusnya silahkan nanti teman-teman bisa mengambil sendiri. Tentunya dengan adanya tanaman singkong seperti itu akan berdampak pada kondisi kelembaban pada tanaman di bagian bawahnya. Kemudian penyerapan nutrisi untuk tanaman utama tentunya itu juga akan sedikit terhambat karena
tanaman singkong sendiri juga cukup rakus, tapi alasan kuatnya adalah sebagai pemecah angin. Dan mungkin itu terkait dengan penstabil suhu, kemudian pemecah angin, mungkin itu adalah nilai plusnya. Jadi teman-teman bisa memilih kembali lah mana yang lebih baik dan lebih tepat untuk diterapkan untuk sahabat petani semua. Kemudian tip dari beliau bagaimana langkah untuk memaksimalkan produktivitas tanaman cabai. Teman-teman perlu melihat ketika teman-teman panen, biasanya pupus-pupus ini akan terus bermunculan ketika nutrisinya terpenuhi. Ini sudah petikan yang ke-25 bahkan lebih, tapi tunas airnya ini masih terus bermunculan. Bunga-bunganya masih terus bermunculan. Strategi yang beliau lakukan adalah setelah pemetikan, ini awalnya pemetikan itu sekitar 4 hari sekali. Tapi saat ini itu dirapatkan menjadi 2 hari sekali. Tujuannya untuk apa? Ketika kita menunggu cabai ini menjadi merah sempurna, tentunya banyak nutrisi yang dibutuhkan. Sementara kalau hanya matal-matal atau hanya warnanya itu orange, itu nanti nutrisi yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi, sehingga nutrisi yang harusnya tersalurkan untuk pembentukan bunga seperti ini bisa tersalurkan ke bunga. Tapi kalau di sini masih banyak buahnya, otomatis nutrisi yang harusnya tersalurkan ke bunga ini agak sedikit terhambat. Makanya ada kemungkinan bunga pada bagian atas ini akan menjadi rontok. Tapi di sini ya teman-teman lihat ya. Jadi ini jarak pemetikan 2 hari, awalnya itu 4 hari sekali, tapi saat ini 2 hari sekali, dengan tujuan meningkatkan keberhasilan bunga pada bagian atas dan merangsang tunas-tunas pada bagian atas untuk tetap tumbuh. Kemudian keuntungan petik 2 hari itu adalah warnanya masih cukup oranye atau belum terlalu merah. Itu nanti ada kaitannya dengan daya simpan dan bobot. Biasanya buahnya itu akan menjadi lebih berbobot, kemudian daya simpannya akan menjadi lebih lama. Ini mungkin bisa sahabat petani semua terapkan. Pasalnya mungkin ada beberapa yang menghendaki ya, pengepul itu biasanya menghendaki warnanya jangan terlalu merah, karena kalau sudah terlalu merah biasanya daya simpannya akan menjadi lebih pendek gitu. Dengan pemanenan sekitar 2 hari sekali, warnanya masih cenderung orange, itu daya simpannya akan menjadi lebih tinggi dan kita diuntungkan dengan bobotnya. Kemudian dari segi tanaman itu akan jauh lebih tinggi produktivitasnya, karena produktivitas pada bagian atas itu tingkat keberhasilannya dapat tinggi dan tidak mudah rontok. Kemudian ini sudah petik ke-25, tapi tunas airnya masih terus bermunculan, warna daunnya juga masih sangat hijau. Ini mengindikasikan bahwa pupuk yang beliau berikan pada bagian bawah ini masih cukup untuk menunjang bagi produktivitas tanaman ini. Jadi mungkin itu tips singkat yang dibagikan oleh sang pemilik lahan yang diceritakan kepada kami, dan ini menurut kami juga bisa kita adopsi karena beberapa petani juga menerapkan hal yang sama dan bisa dibuktikan dengan jarak pemetikan yang agak dirapatkan. Biasanya produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi gitu. Jadi menjaga asa tanaman supaya tetap produktif salah satunya adalah dengan melakukan pemanenan secara rutin gitu. Kalau terlalu merah nanti nutrisinya itu terlalu fokus pada pemerahan buah sehingga pada bagian atas itu akan sedikit terhambat. Mungkin itu sedikit tips yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama, untuk memaksimalkan produktivitas tanaman cabai dalam jangka waktu yang lama bisa dibuat dengan sistem bedengan yang besar, kemudian tinggi, lebarnya adalah sekitar 2 meter, kemudian tingginya adalah sekitar 70 cm. Kemudian jarak antar tanamnya adalah sekitar 50 x 50 cm. Kemudian pemberian pupuk sebisa mungkin untuk dasaran itu semaksimal mungkin, tapi dengan catatan pemberian yang bagus. Yang pertama adalah dengan pembuatan sistem lapis. Jadi tanah, kemudian pupuk kandang, kemudian tanah lagi, pupuk kandang lagi, kemudian tanah, kemudian pupuk kimia, baru tanah lagi. Insya Allah itu akan menjadi lebih optimal. Jadi tanah akar dapat tumbuh secara optimal. Kemudian kuncinya adalah salah satunya adalah sistem drainase yang baik. Silahkan buat aliran air itu menjadi miring supaya aliran menjadi lebih lancar. Dan siapkan saluran pembuangan karena itu akan sangat menunjang dan tanaman cabai tidak suka dengan kejenuhan terhadap air. Kemudian yang terakhir adalah proses pemetikan. Di samping dengan pemilihan varietas yang tepat, teman-teman juga perlu melakukan pemanenan ketika tanamannya sudah cukup tua. Silahkan lakukan pemanenan dengan intensitas yang cukup rapat dengan waktu atau interval sekitar 2 hari sekali, dengan warna buah itu belum terlalu merah atau masih orange. Harapannya adalah untuk merangsang pembungaan dan pertunasan pada tanaman yang sudah tua seperti ini supaya daunnya masih tetap hijau, kemudian tunas-tunas airnya ini masih terus bermunculan dan bunga dan buahnya bisa jadi atau terbentuk dengan sempurna.
Tentunya itu juga perlu diimbangi dengan pemberian nutrisi yang tepat seperti pemberian fosfat, kemudian kalium, kemudian boron, dan sedikit menambahkan kalsium. Kemudian untuk fungsinya juga perlu kita aplikasikan. Catatan yang paling beliau tekankan adalah pada interval penyemprotan, kemudian teliti dan telaten dalam memberikan penyemprotan dan perawatan. Memberi berdasarkan kebutuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.